Pernah ada satu nama yang kalau disebut bisa bikin seluruh Amerika gemetar. John D. Rockefeller. Dia bukan cuma miliarder pertama di dunia loh, dia ini salah satu manusia paling kaya yang pernah ada dalam sejarah. Dan kerajaannya, wah itu dibangun pakai satu filosofi sederhana. Bisnis itu perang, dan semua pesaing harus dihancurkan, tanpa ampun. Nah, kutipan ini bener-bener pas banget buat nangkep inti cerita yang mau kita bahas. Soalnya sosok Rockefeller ini emang paradoks. Kisahnya itu tentang ambisi yang gak ada batasnya. Ambisi yang sama yang bisa menciptakan inovasi luar biasa sekaligus kehancuran yang mengerikan. Oke, kita mundur dulu ya ke awal mulanya. Gimana sih orang ini bisa jadi kayak gitu? Ternyata masa kecil Rockefeller itu dibentuk sama dua kutub yang totali berlawanan. Ayahnya, seorang penipu ulung, dan ibunya, seorang penganut agama yang super taat. Coba bayangin deh, di satu sisi ada ayahnya yang dijuluki Devil Bill, seorang penipu karismatik yang hidupnya penuh drama. Dia jual obat ajaib dari kota ke kota. Kadang bisa ngilang berbulan-bulan, tiba-tiba muncul lagi bawa sekantong uang. Terus di sisi lain ada ibunya, Eliza, yang ngajarin disiplin seketat baja dan etos kerja yang luar biasa ke John kecil. Diajarin kalau setiap sen itu berharga. Jadi sejak kecil, hidupnya itu udah jadi pertarungan abadi antara kekacauan dan keteraturan. Pas umurnya 16 tahun, John keluar sekolah, nekat mau cari kerja. Selama 6 minggu penuh, dia ketok pintu sana-sini dan ditolak mentah-mentah. Tapi akhirnya, dia dapat juga pekerjaan sebagai asisten pembukuan. Buat dia, tanggal 26 September itu jadi hari yang sakral banget. Seumur hidupnya, dia ngerayain hari itu sebagai hari bekerja. Jauh lebih penting daripada ulang tahunnya sendiri. Ada satu momen penting banget di kantor pertamanya. Bosnya nyimpen cek senilai $4.000 di brankas. Jumlah yang nggak kebayang gedenya waktu itu. Pas lagi sepi, John muda ini iseng buka brankas. Bukan buat nyuri ya, tapi cuma pengen ngerasain aja gimana rasanya megang uang sebanyak itu. Nah, disitulah sumpahnya lahir. Sebuah mantra yang dia ucapin tiap pagi. Aku ditakdirkan untuk menjadi kaya. Beberapa tahun kemudian, Rockefeller udah punya bisnis sendiri bareng seorang mitra, Maurice Clark. Tapi, mata Rockefeller itu udah ngincar industri baru yang liar banget dan gak stabil, minyak bumi, alias emas hitam. Dia ngelihat masa depan di situ. Sayangnya, mitranya cuma ngelihat resiko dan ketidakpastian. Ketegangan ini akhirnya memuncak di tahun 1865. Dalam sebuah lelang yang dramatis di antara mereka berdua, Rockefeller nekat membeli saham mitranya seharga $72.500, jumlah yang gede banget pada masanya. Mitranya itu lega banget, mikir dia baru aja berhasil kabur dari bisnis yang pasti bakal gagal total. Biar kebayang ya, angka segitu tuh setara dengan lebih dari $1,3 juta hari ini. Gila kan? Di usia pertengahan 20-an, Rockefeller mempertaruhkan segalanya cuma berdasarkan keyakinan pada dirinya sendiri dan visinya tentang masa depan minyak. Momen inilah yang nentuin segalanya. Sekarang dengan kendali penuh di tangannya, Rockefeller ngasih nama perusahaannya Standard Oil. Dia juga ngerekrut mitra baru, Henry Flagler, seorang ahli strategi yang punya filosofi sama persis, bisnis itu perang total. Menang itu bukan cuma ngalahin lawan, tapi melenyapkannya dari muka bumi. Terus gimana caranya mereka ngelakuin itu? Kok bisa Standard Oil menaklukkan begitu banyak pesaing dengan begitu cepat? Jawabannya simpel. Mereka punya senjata rahasia. Sebuah taktik brilian yang secara sistematis bikin semua lawan mereka lumpuh. Senjata itu namanya rabat kereta api. Gampangnya gini, ini tuh diskon rahasia yang gede banget buat ongkos kirim. Karena Standard Oil ngirim minyak dalam jumlah yang masif banget, perusahaan-perusahaan kereta api yang lagi saingan rela ngasih mereka deal spesial yang gak bakal pernah didapatin pemain kecil. Nah, ini dia strategi yang jenius sekaligus brutalnya. Langkah pertama, dapat diskon rahasia. Sementara itu semua pesaingnya bayar harga normal yang mahal. Artinya apa? Biaya operasional Standard Oil jadi jauh lebih rendah. Dengan keunggulan ini, Rockefeller bisa memulai perang harga. Jual minyaknya super murah. Pesaingnya dipaksa milih, ikut rugi atau bangkrut. Pas mereka udah sekarat, Standard Oil datang dan beli sisa-sisa perusahaan mereka dengan harga yang murah banget. Cerdik dan kejam. Tujuan akhir Rockefeller itu sebenarnya mau menertibkan industri minyak yang kacau balau. Dan solusinya,
Bukan cuma jadi yang paling besar, tapi jadi satu-satunya. Dia mau ngendaliin semuanya, dari sumur minyak sampai ke tangan konsumen. Strategi ini mencapai puncaknya di peristiwa yang dijuluki pembantaian Cleveland. Bayangin, cuma dalam 6 minggu, pakai kombinasi intimidasi dan keunggulan biaya rahasianya, Rockefeller maksa 22 dari 26 kilang minyak saingan di kota itu buat jual perusahaan mereka. Dia benar-benar mengelan industri minyak satu kota utuh. Dan cengkramannya nggak berhenti di situ. Standard Oil dijuluki gurita, karena tentakelnya ada di mana-mana. Mereka bangun pipa minyak sendiri biar nggak bergantung sama kereta api. Mereka beli perusahaan pembuat tong minyak. Mereka bahkan diam-diam beli saham di perusahaan yang kelihatannya jadi pesaing mereka. Benar-benar kontrol total. Dan hasilnya, pada akhir tahun 1870-an, Standard Oil menguasai sekitar 90% dari seluruh penyulingan minyak di Amerika. 90%. Itu tingkat monopoli yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Tapi ya gitu, kekuasaan yang mutlak kayak gini pasti ngundang perlawanan. Publik Amerika mulai geram, ngelihat Standard Oil sebagai monster monopoli yang rakus. Perlawanan ini dipimpin sama jurnalis investigasi hebat, Ida Tarbell, yang ayahnya ternyata salah satu korban Rockefeller. Dan akhirnya, Presiden Theodore Roosevelt sendiri yang menyatakan perang terhadap kerajaan Rockefeller. Pertarungan ini mencapai puncaknya pada tahun 1911. Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya menjatuhkan vonis. Standard Oil terbukti bersalah melakukan praktek monopoli ilegal dan harus dibubarkan. Setelah 41 tahun berkuasa, kerajaan Rockefeller akhirnya runtuh. Tapi, tunggu dulu. Apa ini beneran sebuah kekalahan? Atau jangan-jangan ini malah jadi kemenangan terbesarnya? Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Standard Oil emang dipecah jadi 34 perusahaan berbeda, yang nantinya jadi raksasa kayak Exxon, Mobil, dan Chevron. Tapi, Rockefeller sebagai pemilik saham utama tetap megang saham di semua 34 perusahaan itu. Begitu saham-saham perusahaan baru ini dijual di bursa, nilainya langsung meroket. Jadi keputusan pengadilan yang harusnya ngehancurin dia, malah melipat gandakan kekayaannya dan bikin dia jadi miliarder pertama dalam sejarah dunia. Luar biasa kan? Di masa tuanya, Rockefeller memulai babak kedua hidupnya yang beda banget. Dia nerapin kejeniusan, efisiensi, dan skala yang sama kayak waktu bangun bisnisnya, tapi kali ini tujuannya adalah ngasih hampir seluruh kekayaannya. Lewat Rockefeller Foundation, dia benar-benar merevolusi dunia filantropi. Sumbangannya mendanai penelitian medis yang bantu memberantas penyakit kayak malaria dan meningitis. Uangnya ngebangun ratusan sekolah dan universitas. Selama lebih dari 100 tahun, yayasannya udah nyumbang puluhan miliar dolar buat kemajuan umat manusia. Jadi, inilah dilema utamanya. Di satu sisi, kita punya seorang monopolis kejam yang menghancurkan ribuan bisnis dan kehidupan cuma demi kekuasaan. Di sisi lain, kita punya seorang filantropis visioner yang sumbangannya menyelamatkan jutaan nyawa dan membentuk dunia modern kita. Dua wajah ini, dua-duanya adalah John D. Rockefeller. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Sisi baiknya itu sama baiknya dengan sisi buruknya yang benar-benar buruk. Jadi, gimana kita harus menilainya? Apa kebaikan di akhir hidupnya bisa nebus semua kerusakan yang dia ciptain? Siapakah John D. Rockefeller yang sesungguhnya? Seorang monster atau seorang penyelamat? Atau mungkin kebenarannya adalah dia merupakan keduanya?